Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Hana Nusapa Aulia, saya Nurliana, Saya Nur Zahra Mahubah, saya Yora Maratoni, dan Hoirun Niha sebagai editor, Nah, jadi di sini kami ingin mengerjakan tugas dari Bapak Lutfianur, yaitu mewawancarai Ustadz atau Ustazah, dan di sini kami akan mewawancarai Pak Ustadz Haji Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin mewawancarai Ustadz Tamrin mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan. Pertanyaan pertama. Kenalan dulu kan? Ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara atau taktik apa yang Pian pakai saat berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama Islam? Baik. Cara atau taktik yang ulun pakai untuk berdakwah menyebarkan agama Islam itu yang paling pertama ulun lakukan itu sebenarnya mendakwahi keluarga. Keluarga dalam arti orang-orang di dalam rumah, baik istri atau anak. Nah, ketika anak kita atau istri kita menjadi orang, katakanlah tanda kutip jadi soleh sudah, maka baru ulun mau katakanlah berceramah atau mengajar di luar kayak itu. Dan hal ini ulun pikir cukup efektif dan masyarakat pun penilaiannya itu mesti ke situ dulu. Bujurlah si Dintu dakwahnya bujurlah si Dintu. Nah, kayak itu pertama. Yang kedua, ilmu yang disampaikan ke masyarakat itu harus ada dalilnya. Mendakwah kepada orang kalau kada ada dalilnya itu biasanya, apalagi mendakwah di sesama orang Islam, maka pasti mereka itu akan membanding. Apalagi sekarang zaman modern ini kan ada YouTube, ada media sosial macam-macamnya. Nah, maka ilmu apa kita sampaikan itu kalau kada ada dalilnya dianggap sebagai ustadz yang kada kompeten, kada pakar di dalam ilmunya. Nah, dua strategi ini itu ulun pikir hal yang wajib dalam dipakai untuk strategi untuk dipakai berdakwah ke masyarakat. Ada hal-hal lain ya, misalnya seperti kita banyak bergaul dengan ustadz lain kayak itu kan lah. Jadi ustadz sama sesama ustadz bertukar pikiran. Kemudian ada dakwah lain seperti dakwah bilhal, misalnya kita bergaul dengan masyarakat itu kada harus berposisi sebagai ustadz terus. Bisa jadi kawan, bisa jadi saudara, bisa jadi teman curhat kayak itu. Nah, itu juga strategi, tapi yang penting dua hal pokok tadi. Dah, demikian kira-kira. Terima kasih Ustadz. Terus pertanyaan kedua mengenai sholat. Lebih baik mana? Sholat tepat waktu tapi sendiri, dengan sholat berjamaah tetapi tidak tepat waktu, dan alasannya apa? Oh ya, ini. Kalau pertanyaan itu misalnya bagaimana baiknya sholat tepat waktu tapi sendiri daripada sholat berjamaah tapi tidak tepat waktu. Sholat ini kan tepat waktu dengan tidak tepat waktu itu kan berbeda. Maksudnya gini, misalnya katakan zuhur itu kan setengah, kita anggap kayak itulah, setengah 1 sampai misalnya jam 3.15 misalnya kan lah sore. Nah, kalau yang dimaksud kada tepat waktu itu artinya bajuhur itu jam 4, ya otomatis berarti baik sembahyang suranganan tapi di tepat waktu kayak itu. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah baik sembahyang suranganan di awal waktu dengan sembahyang berjamaah tapi kada di awal waktu. Nah, artinya masih di dalam waktu, cuma kada di awal. Nah, maka jawabannya masih baik sholat berjamaah walaupun kada di awal waktu, tapi masih di dalam waktu. Kenapa? Karena kalau sholat sendiri itu kada ada jaminan diterima. Nah, itu. Tapi kalau berjamaah ada jaminan diterima. Itu. Kenapa? Karena Nabi sudah memadahkan, artinya bila inya sembahyang berjamaah itu 25. Ada yang memadahkan riwayat lain 27 derajat dah. Kada kawa dapat derajat bila kada diterima.
artinya itu pasti diterima. Nah, konteksnya yang ulun bicarakan ini untuk laki-laki, beda pulang dengan perempuan. Artinya berjamaahnya pulang dipilih pulang. Bila laki-laki itu sholat berjamaahnya ke masjid, kayak itulah. Kalau perempuan itu berjamaahnya di rumah, kayak itu lah. Mana abdalnya misalnya ke masjid, nah kalau perempuan tetap abdal di rumah, kayak itu. Ya, demikian. Nah, terus bagaimana jika seseorang ingin memutuskan suatu masalah sedangkan jawabannya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Apa yang harus kita lakukan? Kejadian yang seperti ini artinya ada masalah yang kita temukan tapi kada ada jawaban di Al-Quran dan Hadis. Ini biasanya masalah kita ini masalah yang modern. Artinya sudah lampau jauh dari masa nuzul, masa turunnya Al-Quran atau diutusnya Nabi sampai sidin wafat. Nah, hal ini sudah dipertanyakan zaman klasik, zaman dulu. Bila ada masalah, kadeda di Al-Quran dan di hadis diucapkan atau diterangkan secara eksplisit, artinya nah ini loh kayak itu, padahal kadeda kejadiannya. Nah, bilanya kadeda kayak itu, biasanya kalau bubuhan para ulama kita ini, khususnya buan Nahdiyin ini, mengembalikan kepada ijma ulama. Nah, ijma ulama, katakanlah misalnya yang hanyar ini kan pakai masker. Nah, pakai masker itu apa hukumnya? Nah, kita di Al-Quran kadeda masker, di hadis kadeda masker, maka hukum yang diambil mencari ijma ulama. Kalau yang kita sering temukan itu, kalau sekarang ini ada pendapat MUI. Nah, jadi kita menunggu fatwa ulama Indonesia. Kayak itu. Bisa di cabang misalnya Kota Banjarmasin dulu kita dengar, atau di provinsi karena ada di MUI pusat ada fatwanya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya kadada isi link untuk mendapatkan fatwa MUI, misalnya kita orang di desa misalnya internet kadida atau kada bisa. Nah, bagaimana kalau kadida di Al-Quran dan Hadis? Nah, maka biasanya lihat masalah. Bila masalah itu kada menimbulkan mudarat, maka kembali ke asal, boleh dikerjakan. Baik itu makanan kah, perbuatan kah. Bila kadeda di Al-Quran, tapi kemudian kita lihat bendanya itu kadeda masalahnya, maka statusnya boleh. Tapi bila ini ada mudaratnya, maka barang yang kita makan atau masalah yang akan kita kerjakan kadeda mudaratnya itu jadi boleh. Boleh, asalnya kayak itu, seperti itu. Demikian. Apa yang menjadi tantangan umat Islam sekarang dalam menghadapi kondisi di era modernisasi saat ini? Tantangan umat Islam di era modernisasi ya. Nah, yang nyata kalau kita lihat ada di masyarakat ini, ya pas masyarakat kita nih masyarakat Islam jualah, ya bubuhan kita nih mayoritas lah. Itu kelihatannya kalau ulun lihat itu masalah hoax, masalah berita-berita yang kada benar. Berita kada benar itu kan di dalam agama, kalau ada kamu mendapatkan berita itu mesti kamu harus cek. Kayak itu kan di Al-Quran fatabayyanu jar. Maka kamu harus tabayun, harus cek apakah berita itu benar. Nah, kebanyakan wadah kita ini, wayah ini bila ada berita, apalagi beritanya itu model kayak sesuai lawan nafsu. Kayak itulah kada sesuai lawan ayat, kada bang, sesuai nafsu. Lalu, oh ini rame nih, oh ini bagus nih, share. Kayak itu kan. Itulah masalah yang paling krusial di masyarakat kita zaman modern ini. Modern ini kan otomatis berarti ke internet kah atau apa. Padahal itu satu. Padahal ada lagi yang lebih parah dari itu. Apa? Yaitu ajaran-ajaran yang menyimpang. Di modern ini juga, kalau dahulu zaman kami sekolah pondok itu guru baca kitab dengari udah. Nah, sekarang orang kada lagi mendengarkan, bukan kada lagi, kada total mendengarkan guru baca kitab, baca Quran, baca hadis, tapi bisa mencari misalnya katakanlah ceramah Isra Mi'raj, cari di YouTube kayak gitu kan. Padahal kada ada istilahnya pertanggungjawaban dari yang berceramah itu. Pertanggungjawaban dalam arti kata kita kan kada tahu guru ini belajar di mana,
Jangan-jangan Syiah kayak itu kan. Oh, jangan-jangan ini ada aliran sempalan mana lagi kayak itu. Aliran sempalan tuh kan yang istilahnya tuh ya syariatnya kada tapi benar misalnya, tapi bicaranya tentang ketuhanan kayak itu, dan mapas-mapas jualan nafsu misalnya, kada menyuruh sembahyang misalnya. Nah itu jadi tantangan kita juga kayak itulah. Ada lagi mungkin satu lagi ulun bisa kasih contoh tantangan di era modernisasi di orang Islam, yaitu masalah katakanlah berteman. Nah, berteman kalau dahulu ngarannya berteman tuh bersosialisasi, bertatap muka. Bahkan Nabi barang siapa membebaskan atau menghilangkan kesusahan saudaranya, maka Allah Ta'ala akan hilangkan kesusahan saudaranya itu pada hari kiamat. Nah itu kan konteksnya tuh bertemu. Ada juga barang siapa bertemu maka absus salam bainakum, tebarlah salam di antara kalian. Nah itu agak sulit kayak itu kan lah. Nah yang agak sulit nih kada terlalu fatal. Yang fatal benar itu yaitu menjadi lahan. Katakanlah misalnya orang yang ketujuh kalau lelakian tuh hendak selingkuh kah misalnya, atau bibinian kah, atau keluarga bisa jadi berantakan. Itu tantangan bagi kita, masalah bakawan-bakawan di dalam media sosial. Nah kira-kira demikian pun ulun dulu, munnya ada salah dikoreksi ya, kita bujuri bersama-sama kayak itulah. Apa hukumnya apabila kita berziarah ke makam-makam ulama sedangkan belum pernah berziarah ke makam orang tua sendiri karena jarak yang jauh? Oh iya, ziarah ini sebenarnya zaman Nabi kada dianjurkan ziarah. Setelah Nabi melihat kemudian Nabi ini melihat masyarakat ini kada terubah lagi etikat, dalam arti kada lagi tersembah kuburan kira-kira kan, kada lagi etikat bahwa kuburan memberi bekas, maka dibolehkan oleh Nabi, dibolehkan aja. Kada dianjurkan kalian ziarahlah kalian itu ke kubur, kada juga pang. Nah setelah lama lalu kemudian justru Nabi itu bisa ziarah. Nah dari situlah dipahami bahwa ziarah ini bisa boleh kayak itu kan. Nah dari digawe oleh Nabi. Nah konteksnya di sini pertanyaannya, apakah hukumnya ziarah ke makam ulama sedangkan ke makam orang tua? Kada pernah, karena alasannya jauh misalnya kan lah. Nah hal ini boleh aja, kada masalah. Kita misalnya katakanlah ziarah ini ada jadwal misalnya kan, jadwalnya kalau anak-anak tuh misalnya akhir tahun misalnya kan ziarah sekaligus piknik misalnya kan. Nah karena kita belum ziarah ke orang tua meninggal, lalu kada umpat lah ziarah. Umpat aja kita ziarah juga kan sebis misalnya, turunan kita aja kada turun lah. Nah masalahnya itu lebih baiknya aja. Nah lebih baiknya sebenarnya ziarah ke makam orang tua, hanyar ke wali, karena sebenarnya wali yang bujur itu kan orang tua. Artinya wali itu kan doanya kabul lagi doa orang tua ke anak. Nah itu aja adabnya kayak itu. Nah adabnya lebih baik ke orang tua. Kalau boleh atau kada boleh aja, gak apa-apa. Nah demikian kayak. Nah, seperti yang sudah kami lakukan tadi, yaitu wawancara. Terima kasih kepada Pak Haji Ustadz Tamrin mengenai jawaban-jawabannya. Semoga jawaban-jawaban tadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.